Oke, sebelumnya gue mau minta maaf dulu, pasalnya di video ini kayaknya udah nggak hangat, kayak gue yang baru mateng. Ya kadaluarsa sedikit nggak masalah kali ya, tapi orang-orang kadang sayur semalam aja besoknya diangetin buat sarapan. Jadi kali ini lu mau bahas apa bang? Gue mau bahas lagu cuy. Ngomongin lagu apa yang... udahlah, nggak kepikiran jokes gue. Kali ini gue mau bahas lagu terbarunya Ado. Tapi buat kalian yang nggak ngerti siapa Ado, singkatnya Ado itu istri gue. Enggak, gue cuma bercanda. Ado itu Taite yang terkenal karena cara dia nyanyi yang super unik. Misal tantrum pas nyanyi, dari nada yang rendah banget tiba-tiba bisa jadi tinggi banget. Karena itu dia terkenal lewat lagu-lagunya yang kayak Usewa, Odoridase, Show, Gira-Gira, bahkan New Genesis gitu. Selain itu, dia juga suka cover lagu kayak Unravel, Kawaii Kutegomen, Kickback, dan favorit gua Odoru Kompokorin. Dan yang kayak kalian tahu, lagu barunya itu jadi trending dan banyak dibicarain orang-orang karena ada face reveal di video klipnya. Tapi nggak penuh, mulai dari shot samping lah, terus mata lah, terus full body tapi di blur, dan yang lain sebagainya. Sampai ada apa ini, ada Golden Ratio sama ada Goku. Tapi jujur, gue rada heran sama orang-orang kenapa yang digede-gedein itu face reveal-nya gitu. Mulai dari Clean Sound, seputar otaku anime Indonesia, bukan Yoru, update anime, bahkan sampai Venime. Well, Venime sebenarnya bahas autobiografinya Ado juga sih. Tapi itu nggak nutupin fakta kalau orang-orang pada ngomongin face reveal-nya aja. Yang bikin gue ngerasa kayak, ya ampun, padahal lagunya sebagus ini gitu. Jadi gue mungkin bakalan menjadi orang pertama di Indonesia yang bahas lagu ini. Well, kayaknya enggak sih, soalnya ini udah bener-bener 1 minggu lebih, bahkan ada yang kayak 2 minggu gitu. Yang judulnya adalah Vivarium. Dan ya, selamat datang di segmen OS, bukan operating system, tapi opini sampah. Disclaimer dikit, sebenarnya ini cuma sotoy, gue nggak ngerti musik, tapi gue suka musik. Jadi, bakalan gue beras bisa gue. BTW, acuan lirik yang gue pakai itu dari Kasih Lyrics, jadi bisa kalian cek sendiri karena gue mau bahas per paragrafnya juga. Mungkin kalian bertanya, lagu ini itu sebenarnya tentang apa sih? Kalau boleh gue sederhanain, lagu ini itu isinya perasaan dari orang di balik Ado, karena Ado itu bisa dibilang nama panggung. Mungkin biar simpel, gue sebut orang yang di balik Ado ini pakai sebutan Siti aja kali ya. Nah, simpelnya, si Siti ini curhat lewat lagu ini tentang hidup dan perasaannya. Mulai dari ketakutan, kebingungan, merasa sendirian, depresi, self-hate, dan berbagai emosi negatif yang lain. Karena itu, dari cover sampai video klip, itu yang ditunjukin bukan Ado, tapi si Siti. Kedengarannya mungkin agak ngebingungin, tapi kalau kalian bingung, coba ulang-ulang aja video ini. Lagu dan video klipnya juga penuh dengan simbolisasi kalau menurut gua. Mulai dari dominan warna biru, nila, dan juga hitam, yang kurang lebih menggambarkan kesepian, kesendirian, rasa takut, kehampaan, sampai tekanan. Selain itu, sebelum chorus kedua, Siti juga seolah bergumam gitu, yang kalau menurut gua itu simbolisasi dari self-hate, internal konflik, dan juga inner critic. Dan yang gua harap ini cuma interpretasi gua adalah, ini adalah simbolisasi dari post-traumatik dari Siti. Tapi gue berharap interpretasiku salah. Selain itu, setelah final chorus, setelah lirik Utawa Nekcha, si Siti teriak di situ. Yang menurut gue itu simbolisasi dari kelelahan emosional, dan sadar nggak sadar kita juga sering lakuin itu. Misalnya lembur tapi nggak dibayar. Contohnya siapa? Gua. Terus pas di jalan lagi naik motor kita teriak. Atau mungkin habis diputusin pacar, rasanya kan juga kayak pengen teriak gitu di jalan. Tapi teriakan si Siti di sini jauh lebih emosional kalau menurut gue ya. Dan jujur aja, sampai sekarang gue masih merinding kalau dengerin itu lagu, sumpah. Ya kayak seolah pesan yang ingin disampaikan si Siti nyampe semua lah ke gue. Dan masih banyak simbolisasi lain, kayak kuku berdarah, kloset baju, atau wardrobe, dan juga Vivarium itu sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa judulnya Vivarium ya? Biar kita tahu, kita harus tahu dulu Vivarium itu apa. Gue capek ngomong BTW, jadi biar Ayah Nacan aja yang ngasih tahu. Vivarium adalah wadah atau lingkungan terkontrol seperti kaca atau plastik yang dirancang untuk memelihara dan mengamati hewan atau tumbuhan dalam ekosistem tiruan yang menyerupai habitat aslinya. Kurang lebih, vivarium itu mirip dengan akuarium ataupun terarium. Hanya saja vivarium itu tertutup dan dirancang untuk meniru suatu ekosistem. Jadi gitu ya, BTW makasih Ayah Nacan. Oke. Kurang lebihnya Siti ngerasa dia hidup di dalam vivarium yang artinya terbatas dan juga tidak bebas. Dalam hal ini itu untuk menjadi dirinya sendiri. Mungkin biar lebih paham kita analisis liriknya aja kali ya. Gue bakalan jelasin singkat aja karena gue lihat ini skrip panjang banget. Dan kalau dari sini udah masuk nyeret AI. Karena jujur gue lagi sibuk banget dan agak malas juga buat scripting. Jadi langsung aja ke paragraf yang pertama. Di bagian awal liriknya menurut gue Siti lagi ngomongin dirinya sendiri gitu. Dia ngerasa kalau dirinya yang sekarang itu masih jauh dari sosok ideal yang dia bayangkan.
siapa sosok ideal dari Siti, yaitu adalah Ado itu sendiri. Kayak ada versi dirinya yang seharusnya versi yang lebih baik gitu, lebih kuat, lebih sempurna. Tapi walaupun begitu, dia tetap mencoba untuk memperbaiki diri, walaupun itu secara pelan-pelan. Walaupun mungkin rasanya seperti jalan di tempat juga gitu ya. Dan lanjut ke paragraf yang kedua. Masuk ke bagian berikutnya, nadanya mulai berubah. Di sini dia mulai ngomongin soal penilaian orang lain, tentang bagaimana seseorang bisa merasa dikucilkan. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tapi hanya karena dia tidak sesuai ekspektasi orang lain. Dan dari situ muncul pertanyaan yang cukup pahit. Apakah kekurangan itu bisa dianggap sesuatu yang istimewa? Atau sebenarnya kita cuma sedang mencoba menenangkan diri sendiri? Dan di lagu ini, pertanyaan itu langsung dibantah. Soalnya ada suara lain yang bilang kalau gitu mungkin dari awal aku memang gak pernah ada. Dan di sini menurut gue mulai kelihatan sesuatu yang cukup jelas. Ini bukan soal kesepian, tapi ini sudah masuk ke identitas. Dan paragraf ketiga, di bagian selanjutnya Siti mulai ngomongin sesuatu yang menurut gue cukup relatable, yaitu ketika seseorang terlalu fokus mengejar sesuatu, entah itu mimpi, karir, atau ekspektasi hidup, sampai akhirnya hal-hal yang sebenarnya penting malah dikorbankan, termasuk waktu buat mengenal dirinya sendiri. Dan ketika penyesalan mulai numpuk, cara paling gampang buat bertahan adalah satu hal, mematikan perasaan. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena kalau semua itu terus dirasakan, mungkin dia tidak akan kuat. Dan di sini muncul satu pertanyaan yang menurut gue cukup menyakitkan. Apakah menjadi dewasa berarti kita tidak bisa menjadi diri sendiri kita lagi? Terus lanjut ke paragraf keempat, yang dimana ini chorus ya. Masuk ke bagian chorus, di sini mulai lagi kata yang menarik, yaitu adalah Hakoniwa, atau secara harfiah artinya adalah taman di dalam kotak. Kalau kita kaitkan dengan vivarium tadi, ini sebenarnya metafora yang sangat mirip. Dunia kecil yang indah tapi terbatas. Dan di dalam dunia kecil itu, Siti seperti orang yang tersesat. Dia mencoba bertahan tapi di kejauhan masih ada satu cahaya kecil. Cahaya yang bisa berarti banyak hal, seperti masa depan, harapan, atau mungkin kebebasan. Paragraf yang kelima, setelah itu lagu ini mulai masuk ke bagian yang lebih personal. Di sini dia menggambarkan kondisi dirinya setelah terlalu lama mengejar sesuatu yang jauh. Dia merasa kesepian. Lalu ada juga bagian tentang ujung jari yang tergigit sampai berdarah. Ini menurut gue simbol yang cukup jelas untuk luka kecil tapi terus dilakukan. Seperti anxiety, kebiasaan kecil yang muncul ketika seseorang sedang merasa sangat tertekan. Lanjut paragraf ke-6. Lalu ada satu bagian yang menurut gue paling unik di lagu ini, yaitu bagian gumaman super cepat. Kalau kalian perhatikan, liriknya seperti suara yang berantakan, seperti pikiran yang saling tumpang tindih. Menurut gua, ini adalah representasi dari suara di kepala dan juga inner critic. Suara yang terus mengkritik diri sendiri, suara yang bilang kalau kita tidak cukup baik, ditambah lagi dengan rasa self-hate, dan juga ketidakpastian tentang masa depan. Paragraf ke-7, di bagian berikutnya ada kalimat yang cukup menarik. Dia bilang sebenarnya dia tidak butuh ketenaran, tapi di saat yang sama, ada suara lain yang seperti berkata, memangnya kamu sudah melakukan sesuatu. Seperti semacam deja vu dari keraguan yang terus muncul. Ya bisa dibilang dia kayak mau maju salah tapi diam juga salah gitu. Lalu lanjut ke paragraf ke-8. Oke, di sini ada metafora yang muncul, yaitu adalah tentang gadis mesin, seseorang yang hidup di tempat yang berisik, terus bergerak dan merasa tidak aman. Dan karena terlalu lama berada di lingkungan seperti itu, emosi mulai terasa tumpul seperti mesin. Tapi di balik semua itu, sebenarnya masih ada satu keinginan sederhana, yaitu didengar dan memiliki tempat. Walaupun untuk mendapatkannya, dia harus mengorbankan beberapa bagian dari dirinya sendiri. Dan menurut gua, disinilah kita mulai melihat sisi rapuh dari si Siti. Lanjut ke paragraf ke-9. Di chorus terakhir, pesan yang disampaikan sebenarnya mirip dengan chorus pertama. Masih tentang hidup di dalam Hakoniwa atau vivarium itu. Masih tentang dunia kecil yang terasa sempit, tapi bedanya kali ini nadanya terasa lebih menerima. Bukan lagi sekedar bertanya, tapi mulai memahami kondisinya sendiri. Dan paragraf terakhir atau paragraf ke-10. Di bagian akhir lagu ini, Siti seperti berada di titik di mana dia tidak lagi punya banyak pilihan. Dia sempat bingung harus bergantung pada apa untuk bertahan, sampai akhirnya dia memilih satu hal sederhana, yaitu ya udahlah, jalan aja dulu, ikutin aja alurnya. Dan dari situ dia mulai menemukan sesuatu yang dulu hanya terasa seperti mimpi, yaitu tujuan hidup. Mungkin bukan tujuan yang sempurna, tapi cukup untuk membuatnya terus berjalan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa di akhir lagu dia bilang kalau dia masih harus bernyanyi. Karena walaupun dia sudah memilih jalan itu, lukanya sebenarnya belum benar-benar sembuh, tapi hidup tetap berjalan. Dan kita tetap harus mencari alasan untuk terus hidup. Kalau gue simpulin, Vivarium itu bukan cuma lagu tentang kesepian, tapi tentang seseorang yang merasa hidup di dunia yang sempit dan mencoba bertahan di dalamnya. Dengan semua luka, semua keraguan, dan semua pertanyaan tentang dirinya sendiri,
Dan mungkin justru karena itu lagu ini terasa sangat jujur, karena di titik tertentu, banyak dari kita juga yang merasakan hal yang sama. Kalau kalian punya interpretasi lain dari lagu ini, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu ada detail yang gue kelewatan. Atau mungkin justru kalian punya sudut pandang yang lebih menarik. Jadi, komen aja. Jadi itu aja pembahasan gue soal Vivarium. Gue tahu Ado itu pernah main Minecraft pakai PC kentang sambil nyanyi Umap Yoi Legend, tapi gue nggak pernah nyangka hidupnya seberat ini gitu. Dan ya itu aja dari gue Izan Furuasi pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di minggu depan.